Halo sahabat SE Zen Edu. Video kali ini saya akan mencontohkan pembelajaran melalui Microsoft Teams. Ya, durasi agak lama, jadi kita santai saja. Untuk hari ini saya punya jadwal dengan siswa kelas 10 MIPA Biologi. Jadwalnya jam 9 pagi. Ini masih jam 8.48, tapi kita persiapan dulu. Oke, untuk pembelajarannya, cara penyampaian materinya atau pemberian tugasnya atau absensinya akan saya bahas lewat video ini. Oke, kita masuk ke menu Teams. Nah, di sini saya punya tiga kelas, dua kelas utama. Ini kelas 10 dan ini kelas 11. Saya masuk yang kelas 10. Oke. Nah, ini tampilan utama. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ini nanti kelasnya akan saya atur dulu. Yang pertama saya akan buat channel baru. Nah, di sini ini namanya channel. Oke, channel secara di awal itu cuma ada satu channel, yaitu general. General itu nanti isinya semua aktivitas kita terekam di general. Oke, saya akan buat channel baru dengan klik ini, kemudian add channel. Nah, karena hari ini saya membahas tentang Kingdom Animalia, saya akan beri nama channel Kingdom Animalia. Oke. Diskusi Kingdom Animalia. Saya add. Oke, ini channel baru tentang diskusi Kingdom Animalia. Kita cek dulu siswanya kira-kira ada berapa. Nah, ini kurang lebih ada 77 siswa ya. Nah, bedanya channel general sama yang baru saya buat, untuk channel general ini kita bisa membatasi postingan. Jadi di general ini saya akan atur pembatasan untuk posting dengan cara ini, manage channel. Nah, di sini ada 3 pilihan, semua bisa memberi postingan dan semua dapat memberi postingan, tapi nanti ada notifikasi. Kemudian yang ketiga, hanya owner dapat memposting pesan. Nah, ini saya akan pilih hanya owner atau pemilik kelas yang dapat mengirim pesan. Ini pengaturan yang pertama. Sedangkan yang diskusi Kingdom Animalia ini nanti digunakan untuk diskusi dengan siswa. Jadi biar tidak tercampur dengan apa yang akan saya sampaikan. Nah, jadi ini untuk general ini saya pakai untuk interaksi satu arah, sedangkan yang untuk channel diskusi Kingdom Animalia saya pakai untuk diskusi dua arah. Ya, ini udah tinggal 10 menit. Saya akan coba pengaturan untuk absensi dahulu. Nah, kita masuk menu assignment. Saya absensi lewat menu assignment. Jadi ini menu absensi sudah saya buat melalui Microsoft Form. Ini ada absensi awal kelas MIPA, ini absensi akhir kelas MIPA. Oke, kita buat absensi awal dulu dengan cara masukkan create, kemudian quiz. Nah, tunggu form kita muncul di sini. Nah, baru kita klik. Ini ada akhir, ada awal. Saya pilih yang
awal. Kita tentukan, saya pakai tanggal 17 April 2020. Absensi. Oke, 45 absensi. Oke. Nah, saya akan schedule-kan jam hari ini jam 17 jam 9 AM. Kemudian terakhir untuk visa absensi tanggal 17 jam 9. Oke, jam 9:15. Kemudian close date-nya, anak itu tidak bisa absen jam 10. Oke, schedule. Nah, ini nanti absensi otomatis akan muncul jam 9 tepat. Oke, kita sapa dulu anak-anak. Nah, saya sudah menyiapkan teksnya dahulu, jadi biar tidak bingung atau menghemat sedikit waktu. Sapa dulu. Kita tunggu aja. Saya arahkan untuk yang ingin bertanya ke channel diskusi game, karena di sini anak-anak tidak bisa posting. Yap, kita tunggu responnya dulu. Oke, hari ini saya tidak ada penugasan, jadi hanya beberapa yang beberapa waktu ini hanya saya pakai untuk latihan anak untuk menggunakan Microsoft Teams. Oke, jadi hari ini tidak ada penugasan. Nah, di sini nanti saya bagaimana cara absensi awal, kemudian bagaimana chat dengan anak.
hanya itu saja ya. Sambil menunggu mungkin kita sedikit olah. Nah, ini kalau mau mengganti tampilan kelas bisa ini. Oke, kita ganti tampilan kelasnya biologi itu Pak. Ini aja nih mikroskop. Nah, saya akan bahas sedikit sambil nunggu, saya bahas sedikit tentang pengaturan. Nah, di sini kalau ingin mengatur kelas ini bisa lewat sini, manage team. Sini ada banyak sekali pengaturan. Nah, kita bisa menambahkan siswa secara langsung ataupun guru kalau ingin kolaborasi dengan guru yang lain lewat menu ini. Jadi kalau ingin menambahkan siswa tinggal add member. Seumpama ini di sini ada siswa yang susah masuk atau ada yang belum masuk dan ingin masuk, kita bisa tambahkan secara manual di sini add member. Nah, nanti kita tulis saja siapa namanya kemudian di add. Kalau ingin kolaborasi dengan guru yang lain, nah di sini ada menu teacher. Nah, di sini diklik, kita panggil guru yang lain mau kolaborasi dengan siapa, tinggal ketik aja namanya kemudian add. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita tunggu, ini belum jam 9, jadi absensinya belum terkirim. Kita tunggu jam 9. Oke, ini absensi sudah otomatis terkirim jam 9 tepat ya. Nah, tinggal nunggu siapa yang sudah absensi. Jadi ini jam 9 tepat langsung terkirim otomatis. Tinggal kita tunggu siapa yang sudah masuk. Karena di awal ini tidak ada Vicon, jadi bisanya hanya menunggu dahulu. Nah, ini kayaknya ada yang diskusi. Nah, ini ada yang respon ya, kita balas respon dulu apa-apa. Oke, kita lihat siapa yang sudah absen. Belum ada. Ini ada yang chat pribadi, coba kita lihat. Ini ada yang nanya ini tidak membaca
peraturan di awal. Ini ada yang nanya bagaimana absennya. Di menu absen, di menu asing. Nah ini pasti banyak yang nggak bacain cara absennya, padahal di sini udah ada ini. Oke, absensi awal jam segini di menu assignment, lebih dari itu terhitung terlambat maksimal jam 10. Nah ini nggak dibaca. Masuk form, absen, tonton. Aduh salah. Absensi. Isi kelas dan absen, kemudian tun yang ingin bertanya bisa melalui channel diskusi. Isi formnya dulu. Kelas dan absen. Kita coba kita cross check ulang. Ini kok banyak langsung tune in itu apa? Formnya tidak terkirim. Lihat dulu. Ya kayaknya formnya tidak masuk. Saya coba tanya. Oke, coba kita ulangi aja assignmentnya. Saya delete dulu. Oke, assignmentnya saya delete dulu. Ini kita delete dulu, kita ganti yang baru. Oke, karena kalau ini kayaknya kalau pakai schedule tidak terlihat, jadi saya ganti yang baru. Ini yang baru tanggal 17 April 2020. Oke, due date nya tanggal 17 jam 15.
15. Oke, ini AM. Oke, kita kirim. Oke, sekarang harusnya udah masuk. Oke, ini kan sudah masuk. Yuk, sudah diperbarui. Yuk, sudah diperbarui. Bisa langsung diisi formnya ya. Oke ya, ditunggu dulu, nanti kita mulai jam 9.15. Oke, silahkan yang belum absen dulu, silahkan dibaca juga untuk ketentuan di awal ya. Nanti kita mulai jam 9.15 sampai 9.30. Nanti share link. Nah, nanti kita bisa sampaikan di lewat menu chat ini. Oke, kita tunggu dulu responnya sampai jam 9.15. Ini udah ada beberapa yang turn in. Nih, tune in itu artinya anak sudah absensi. Ini ada yang belum absen nih, Arya Bagaskara ini. Nah, ini udah tune in, ini Angelin, Maca belum, Josa juga belum masuk, David juga belum, ini Putri Natasha ini baru masuk, ini Yuanwi ini juga belum masuk, Christian juga belum masuk, Jonathan. Nah, ini hampir sudah semua sebenarnya. Kita coba tanya. Nah, ini udah bisa. Oke, udah 9.15. Saya akan kirim materinya. Ini udah saya siapkan teksnya juga.
halus. Oke, kita pause. Moga-moga ini linknya bisa diklik. Oke, 15 menit ke depan ini kita tunggu anak-anak untuk belajar. Ini ada yang baru masuk ini. Ini saya contohkan video YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu, nah sekarang coba kita assignment ini ya. Sambil menunggu kita absen satu-satu di sini. Nah ini kan udah banyak yang turn in, kirim. Nah kita bisa review hasil tugas anak. Ini turn in. Ini ada ini area ini lupa nggak masuk atau gimana ini. Wah hampir semuanya udah masuk. UNV ini juga kelupaan apa tidur. Jonathan juga. Oke. Oh ya, ini ya. Nah, kita kasih feedback. Nah, ini tampilan kalau koreksi. Oke, kita kasih feedback. Ini bisa kita isi 2 poin, 3 poin. Jadi ini saya buat simpel aja. Nanti kalau soal, kalau ini bentuknya soal, ini bisa kita nilai langsung di sini. Kalau sudah, kita review yang lain juga. Nah, kita kasih 2, 3 karena tepat waktu. Ini juga 2, 3, ini tepat waktu juga. Ini 2, 3. Sampai semuanya.
karena ini tidak saya beri jawaban yang benar, jadi poinnya harus manual. Tapi kalau nanti soal ini harusnya bisa langsung dikoreksi. Terus date-nya saya ganti 9.30 AM 7 April. Jadi lebih dari jam 9.30 anak sudah tidak bisa absen. Nah, ini masih proses baca. Kita kembali koreksi lagi absensinya tadi. Oke, sambil nunggu. Ini nanti bisa dilanjut nanti saja. Ini menu untuk file. Kalau kita mau ngasih file anak bisa lewat sini, atau enggak kita kasih aja link yang tadi ya. Kalau mau masukin file di sini bisa tambah baru Word, Excel dan lain-lain. Atau kalau kita sudah punya tinggal diupload. Ini juga ada upload file atau folder. Ini tinggal diklik aja, nanti kita cari file yang mau kita bagikan atau mana. Nah, ini kurang lebih penggunaan file. Kebetulan saya nggak pakai file, jadi hanya link aja ini biar buka dahulu. Kalau mau upload file pun dari sini juga bisa. Ini ya,
Oke, waktunya masih ada, kita tunggu saja karena durasi kurang lebih 10 menit. Ya, mungkin nanti ada beberapa siswa yang bertanya, nanti lewat chat. Saya masih penasaran untuk assignment tadi kok formnya tidak terkirim ya. Saya akan coba yang untuk absensi akhir. Nah, kita coba untuk absensi akhir, ambil kuis, kita atur absensi akhir. Jadwalnya jam berapa? Bentar saya coba. Jam 10.15 sampai 10.30. Ini kita absensi akhir kelas MIPA. Next. Tanggal 17 April 2020. Oke, deadline-nya kita edit aja untuk waktunya. Kita post, schedule post jam ya tanggal 17 jam 10.45 jam 10.15 ya 10.15. Kemudian paling lambat isi jam tanggal 17 10.30. Oke, tidak diizinkan untuk absen tanggal 17 sampai 10.45 ya 45. Oke, kita lihat nanti. Tadi formnya tidak masuk, kita schedule. Oke, sambil nunggu ada yang nanya, mungkin saya lanjut ini dulu. Saya akan beri nilai 5 poin dulu bagi yang sudah absen awal. Oke.
nanti kita bisa download hasilnya dalam bentuk file Excel, jadi tidak perlu khawatir. Nanti kita bisa download, jadi nanti kita lihat siswa yang tidak masuk itu siapa. Coba kita cross check yang tidak masuk, yang ini ada yang masuk, baru masuk nih. Kalau terlambat tulisannya seperti ini, tune in 7 menit. Ini terlambat 7 menit, artinya ini kurang lebih baru mengaktifkan baru saja nih 7 menit ya. Oke, 5 menit yang lalu. Ada lagi yang terlambat mungkin nih, Yuan Wib juga baru masuk, mungkin baru bangun. Ini Jonathan juga terlambat. Jadi ya alhamdulillah ini siswanya semua standby. Jadi artinya walaupun ada yang terlambat, tapi kita tahu ini semua siswanya standby. Nah, nanti kalau kita sudah memberi nilai, nanti gridnya bisa dilihat di sini. Nah, yang sudah kita nilai 5 poin tadi, di sini tertulis 5. Nanti mungkin yang terlambat akan saya nilai berbeda karena terlambat. Ya, contoh kalau yang terlambat, ini tadi ada 3 siswa yang terlambat, saya kasih nilai berbeda. Mungkin ini yang terlambat area ini, saya kasih nilai dulu. Ini 1, ini 2. Oke, ini area tadi udah belum? Sudah kan? Oh, sudah. Terus yang terlambat dulu aja. Yuanwi sama, saya kasih nilai ini 1, ini 2. Yuanwi terus Jonathan. Kasih 1, 2. Ya, kita lanjut beri nilai yang belum dapat nilai. Ini belum dapat, ini tadi tidak terlambat ya. Oke, sambil nunggu. Ini udah jam 9:30, kita lihat dulu ada yang bertanya atau tidak. Belum ada yang bertanya, mungkin baru menghayati videonya.
Oke, belum ada yang bertanya sampai sekarang. Tidak ada yang tanya ya. Oke, udah ada satu penanya. Kita coba jawab. Ya. Oke, dan kita setelah ini nanti kita coba Vicon, kurang lebih mungkin durasi 10-15 menit. Ya. Hanya satu penanya ternyata, yang lain belum respon. Oke, nanti jam berapa nih? 9.45 ya, jam 9.45 sampai 10 kurang lebih kurang ada Vicon ya. Nah, kita coba Viconnya juga. Ini kalau mau kasih jempol, ini kasih jempol, coba kita kasih jempol
Untuk ini Katarina ya, dia berani bertanya. Nanti kita kasih poin lebih untuk yang berani bertanya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Kriswi. Kita coba menjawab. Mungkin yang kita lihat respon yang lain, ada yang berani menanggapi atau tidak. Ya, pertanyaannya biradial. Oke, biradial itu sumbu pemotongannya berlawanan. Yang secara vertikal dan horizontal. Good, saya kasih jempol. Jadi nanti kita list sendiri kira-kira. Ini ada yang nanya, ternyata ada di atas. Oke, ada yang bertanya ini, Cnidaria dan Ctenophora kok bisa beda simetri tubuh ya? Sama-sama ubur-ubur. Berbeda. Apa ya, teman? Bentuknya berbeda. Oke ya, kita balesi satu-satu. Ini sudah mulai aktif, banyak yang bertanya. Banyak yang nanya ini.
Oke, ini kita replaynya one by one ya. Coba dari nanti kita jawab lewat Vicon aja. Oke, boleh deh ya. Oke, ada yang nanya rongga tubuh itu seperti apa. Oke, nanti kita jawab lewat Vicon. Nah, ini udah sesi Vicon, mungkin kita bisa jawab lewat sesi Vicon. Kita buat Vicon dengan cara apa? Nih, di sini ada Meetno, kita klik ya, Vicon gini aja. Nah, kita coba kita off-kan dulu videonya. Nah, ini sudah masuk sesi Vicon. Kita bisa rekam apa namanya Vicon ini, nanti ada menu perekamannya. Kita coba, tapi ini kita tunggu dulu. Nah, ini sudah ada yang masuk Crispy. Ya. Halo Crispy. Ya Pak. Oh, ini udah masuk semua ya. Kita Viconnya bentar aja, jadi nggak terlalu lama. Oh ya. Nah, kita hanya coba aja, nanti kalau terlalu lama kuotanya habis. Pak Adit ya. Di sekolahan tuh Pak? Iya, ini di sekolahan. Piket. Ya, tiket sama ini ada jadwal pembelajaran. Kita Viconnya 15 menit ya. Nah, nanti yang soal-soal yang tidak terjawab nanti bisa saya jawab lewat chat aja. Oke Pak. Ini udah banyak yang masuk, apa belum ya? Jadi artinya ada standby semua ini. Oke, saya coba jawab ya. Tadi pertanyaannya apa ya? Pak Adit. Iya. Wait. Mau tanya Pak. Ya. Tidak bisa Pak itu. Bentar. Ya. Yo. Ada yang mau nanya-nanyanya di sini, saya mau baca teksnya agak kesusahan kalau kembali ke menu. Lihat di chat. Ya, makanya kalau saya mau lihat di chat agak kesusahan ini. Karena harus kembali ke sana. Ya, tanyanya di sini aja langsung apa? Itu yang berongga itu hanya hewan triploblastик ya Pak? Yes. Yang berongga itu hewan triploblastик aja. Ayo netizen. Diploblastik tidak berongga. Pak mau tanya Pak. Makasih. Ya, ini siapa ini Tirza Pak. ya? Abi. Pak, saya mau tanya Pak. Ini siapa ini? Pak, suara saya terserah. Nggak tahu Pak, badan suara saya. Wah, terlalu Pak. Suaranya hilang kemana nih? Sudah kas. Nggak tahu Pak. Sudah kas. Jangan-jangan di rumah teriak-teriak aja tuh. Tanya, Pak. Ya. Kok tahu tak Pak? Ya. Pak, kan tadi Pak Adin jawab pertanyaannya siapa di channel Kingdom Animalia. Katanya kalau biradial itu bisa horizontal sama vertikal. Ya. Ya. Nah, berarti bilateral sama radial tuh salah satunya dari mereka tuh ada yang sumbunya vertikal sama sumbunya horizontal tuh, Pak. Iya, benar. Jadi salah satu dari mereka itu ada yang sumbu vertikal, ada yang sumbu horizontal. Nah, kalau yang horizontal siapa, Pak? Yang mana maksudnya? Kalau yang vertikal Siapa? Siapa? Yang vertikal itu ini, yang vertikal itu kanan dan kiri. Kanan dan kiri itu sama.
Jadi kayak kalian, kayak manusia ini kan kanan dan kiri kan, ada satu sumbu di tengah. Jadi mamalia kan termasuk yang apa itu tadi? Yang radial, yang Bilateral. Ya, yang bilateral ya, yang bilateral bisa bedain kanan dan kiri. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kita cuma 15 menit, jadi nanti setelah ini jam 10 itu nanti ada absensi. Nah, ya ini masih ada waktu 10 menit. Lagi siapa tadi yang nanya ya? Boleh tanya di sini. Pak saya. Yo, Akila ya? Iya. Oh ya. Iya. Itu yang maksudnya terdiferensiasi itu apa, Pak? Ya, terdiferensiasi itu maksudnya dia mempunyai fungsi khusus. Jadi selnya udah memiliki fungsi khusus. Jadi tidak umum lagi, tapi dia khusus. Contohnya yang itu kan dijelaskan ada yang terdiferensiasi menjadi jaringan otot. Jadi sel-selnya hanya bisa dipakai untuk khusus di jaringan otot, itu selnya sendiri. Nah, jadi udah terdiferensiasi, artinya dia udah punya kemampuan khusus. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Boleh? Ini masih lama. Pak, saya kira terdiferensiasi menjadi jaringan sejati itu jaringan pertamanya itu semu, Pak. Saya kira, Pak. Gimana? Jaringan pertamanya? Saya kira kan kalau biasanya kalau kemarin waktu di Plantai itu kan belum jadi jaringan sejati kan, berarti dia tuh kan jaringannya jaringan semu kan, Pak. Saya kira parazoa itu juga sama gitu, Pak. Parazoa itu ibaratnya gini, kalau parazoa itu ibaratnya ada selnya mirip uniseluler. Jadi mirip uniseluler, tapi dia bukan uniseluler, tapi dia multiseluler, tapi sel-selnya itu punya fungsinya umum semua. Jadi bisa melakukannya secara kerjasama. Tapi termasuk selnya multiseluler bukan uniseluler. Tapi kalau yang udah terdiferensiasi, oh kumpulan ini selnya dia udah jadi jaringan X. Oh, yang kumpulan sel ini udah jadi jaringan X. Jadi udah melakukan fungsinya masing-masing. Tapi kalau yang tidak sejati, itu kumpulan sel ini dia bisa melakukan pernapasan. Jadi bareng dilakukan sel itu, sekelompok sel itu. Nah, itu hanya ada di Jadi itu hanya ada di porifera, selain itu tidak ada. Jadi mirip uniseluler sebenarnya, tapi bukan uniseluler. Kalau dia terpisah ya mati. Oke. Ada lagi? Tadi kayaknya banyak yang nanya ya. Tapi saya lupa tadi pertanyaannya apa aja ya. Boleh ditanyakan di sini daripada saya kembali ke chat. Itu Pak. Ya. Maksudnya tubuh itu Pak. Gimana? Enggak tubuh. Itu kayak bentuknya seperti kayak ya paru-paru kita. Paru-paru kita itu berongga. Nah, itu rongga. Rongga itu kurang lebih seperti itu. Ini tadi siapa? CC ya? Ya, masih 7 menit. Pak, mau tanya yang ektodem itu apa ya? Ektodem itu lapisan luar. Jadi ada endodem, ada ektodem. Kalau ektodem itu lapisan luar. Tapi itu pada masa embrio ya. Jadi masa embrio. Di masa embrio itu masih kecil, itu kita punya beberapa lapis tubuh. Ada yang endodem, ada mesodem, ada yang ektodem. Tapi kalau udah besar seperti ini, lapisan tubuhnya udah tidak terlihat. Udah terdiferensiasi menjadi organ-organ. Tadi ada yang tanya mesodem, Pak. Ya, siapa nih?
Ya, tadi saya waktu baca ya, tadi ada yang tanya mesodom itu apa? Ya, mesodom itu lapisan tengah. Jadi ada 3 lapis ya, ada ektodom itu lapisan luar, nanti mesodom lapisan tengah, kemudian endodom lapisan dalam. Tapi itu adanya saat masa embrio. Tapi kita udah dewasa seperti ini, lapisan-lapisan itu udah terdiferensiasi menjadi organ-organ yang ada di tubuh kita. Jadi udah berubah fungsi. Jadi mereka udah ada yang jadi pencernaan, udah ada yang menjadi pernapasan, macam-macam. Nah, itu pelajaran kelas 3 sebenarnya. Kalau Makasih, Pak. waktu jadi embrio itu fungsinya apa toh Pak lapisannya? Lapisannya itu fungsinya nanti membentuk organ yang baru. Jadi saat embrio itu kan kita dulunya kan sebelum embrio kan satu sel aja. Nanti membelah, nanti sel-selnya terdiferensiasi menjadi macam-macam. Nah, sebenarnya kalau fungsinya itu nanti membentuk jaringan-jaringan yang baru antara jadi mesoderm itu membentuk jaringan baru dengan fungsi khusus, endoderm membentuk jaringan baru menjadi fungsi yang khusus juga, ektoderm demikian juga. Tapi kita nggak mempelajari itu secara detail karena itu nanti pelajaran kelas 3. Jadi yang kalau di kelas 10 kita hanya perlu tahu ada 3 lapis. Jadi ada endoderm, mesoderm sama ektoderm. Khusus yang hewan tripoblastik. Nah, kita hanya kenal dengan materi lapisan aja. Belum sampai detail bagaimana embrionya seperti apa, enggak nyampe situ. Oke, ada lagi masih 4 menit. Pak, itu nanti kira-kira kita harus ngafalin nama Latin enggak, Pak? Ya. Nama Latin ya. Terutama filmnya Pak, jangan Pak, berat Pak. Kok berat? Filmnya udah hafal ya? Ada 10 film udah hafal ya semua ya? Aduh. Insya Allah Pak. Masih sulit Pak filmnya. Soalnya kalau nama Latin kan banyak Pak. Iya emang banyak, makanya yang kelas 10 itu beratnya di nama Latin. Nama Latinnya emang banyak. Nanti kan ini baru video pertama ya itu. Jadi saya belum bahas nama-nama Latinnya. Nanti di video kedua saya share itu udah masuk ke film. Pasti ada nama Latin itu. Kita belum bahas kelas juga, belum bahas itu. Jadi ditunggu aja. Jadi hafalkan dulu aja ini filmnya. Kan ada 10 tuh. Kalian harus hafal urutannya dari yang paling sederhana ke yang kompleks. Ya, jadi iya, Pak. Ya. Jadi ada porifera. Kemudian ada apa? Ayo, habis porifera. Bintang, Radit. Setelah porifera apa tadi? Rata. Oh ya. Pak. Bagi jadi 2. Ya. Selenterata. Pak Adit, saya mau berbicara. Ya. Jadi gini Pak, teman saya itu sudah menyalakan mic mau tanya toh Pak. Nah, tapi di HP-nya tuh bilangnya mic-nya udah nyala. Dia tanya sama saya, suaraku kedengeran nggak? Aku mau tanya. Nah ini dia mau tanya tapi suaranya nggak muncul. Ini gimana loh Pak? Siapa? Ya teman saya Pak. Enggak, ini siapa? Saya cek mic-nya udah nyala atau belum? Angelin Pak, mic-nya sudah nyala belum Pak? Coba cara dicek. Angelin Marcella ya? Belum nyala. Iya Pak. Nah ini udah nyala itu. Tuh, coba bersuara Angelin. Coba Pak suruh bicara Pak. Coba Angelin. Tuh, itu di sini udah ada keterangan suara tapi suaranya kok nggak masuk ya? Mic-nya mungkin. Pak, teman saya nggak bisa masuk. Amalnya kurang, Mbak. Oh iya itu kayaknya mic-nya itu. Bismillah. Sesuai iman loh Pak. Iya, itu di sini udah keterangannya ini suaranya masuk. Nah, itu siapa tuh? Yola ya gimana? Aduh, saya nggak bisa masuk. Iya itu udah kayaknya udah teriak-teriak tapi suaranya nggak nyampe sini ya.
Iya, Pak. Aduh, itu masih bersuara loh sampai sekarang. Suaranya nggak nyampe. Ini di rumah. Itu karena apa, Pak, kira-kira? Itu kayaknya Seksi banget sih. mikrofonnya sana. HP mungkin dicek HP-nya. Ini pada di rumah masing-masing atau kumpul? Ayo, nggak boleh kumpul loh. Saya kumpul di Robiok Salto PP, Pak. Turu pulang, Pak. Makanya jangan jalan-jalan. Oke, ada lagi yang tanya. Ini udah jam 10. Belum, Pak. Ini ada beberapa yang mau masuk join Vicon, juga ada yang terkendala, Pak. Ada kok saya nggak bisa masuk, kok nggak bisa join. Problem. Tapi ini udah hampir semuanya bisa ya, ada 56 siswa ini udah bisa join. Jangan lupa nanti absensinya jam 10.15. Paling lambat jam setengah 11. Selebih itu telat nanti. Saya kurangi nilainya. Saya hari ini tidak ada penugasan ya. Hari Saya ini tadi udah paling duluan loh, Pak, tambahin Ya. 10 nilai loh, Pak. Masuk enggak? Pak, kok nilainya 0 toh, Pak? Enggak 5. belum. Iya, Pak. Kaget loh, Pak. Itu Saya yang belum dinilai itu artinya belum saya kasih skor. Tunggu aja dulu. jam Kan belum menentukan loh, Pak. kok, Pak. Kan Anteng. Nanti 5 ya, Pak? tapi ada yang udah 5 ya ini ya. Di aku belum, dah. Saya ada yang udah 5, ada yang belum. Nah, tunggu aja, saya Aku belum masih noting, koreksi. Pak. Oke ya, Kira harus perhatikan untuk hari ini. Untuk hari ini kita hanya latihan seperti ini, jadi tidak ada penugasan dari saya, tapi nanti ada waktu 1 minggu silakan untuk belajar. Nanti mungkin ada video susulan juga. 1 minggu silakan belajar tentang Kingdom Animalia ya. Nanti pertemuan berikutnya, minggu depan, nanti saya kasih tugas, bukan tugas sih, nanti masuk ke penilaian aja. Jadi masuk durasi sesuai dengan jamnya saja. Jadi nanti mungkin 1,5 jam dipakai untuk dipakai untuk tes di situ. Langsung penilaian aja. Jadi selesai 1,5 jam, mungkin nanti durasi 1 jam aja, setengah jam kita untuk awalan, kita persiapan. Kemudian 30 menitnya nanti dipakai 1 jamnya nanti dipakai untuk menyelesaikan tesnya. Jadi nilai biar langsung keluar. Nanti untuk materinya bisa dicari di mana aja nanti 1 minggu ya, 1 minggu nanti silahkan dipelajari, atau enggak nanti nunggu video susulan yang mungkin akan saya buat 2 hari ke depan. Jadi nanti bisa tunggu. Oke ya, untuk Viconnya kita sampai ini aja. Nanti kita lanjut saja di via chat ya, di via chat aja, karena nanti biar nggak boros kuota juga. Jadi saya cuman Vicon kurang lebih 15 menit ya. Nah, selebihnya nanti kita chat. Mungkin ada yang ditanyakan dahulu, silakan. Pak, Ya. kuota saya unlimited, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Wah, kalau unlimited cocok itu. Mantap itu. Sombong amat. Ya. Ya, ada lagi yang mau nanya, silakan nanya. Pokoknya pertemuan minggu depan silakan dipersiapkan untuk materinya. Saya punya beberapa soal nanti, mungkin 50 soal atau 60 soal yang hanya dikerjakan dalam waktu kurun 1 jam saat jam pembelajarannya. Jadi jangan sampai terlambat. Hari ini tadi ada 3 yang terlambat ini kalau nggak salah. Ada Jonathan, ada Arya, ada siapa ya tadi ya satunya ya, yang telat tadi saya lihat. Oke, ada yang nanya? Ini saya mute semua, jadi kalau yang mau nanya mic-nya diaktifkan dulu. Boleh? Nggak ada yang nanya ya? Enggak, Ya. Oke, nggak ada yang nanya. Saya akhiri Viconnya di sini ya. Oke, selamat siang. Kita lanjut Ya, di chat aja.
Yang Mbak. Siang, Mbak. Siang, Mbak. Siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Ya, semua. assalamualaikum Shalom. warahmatullahi Swastiastu. Namun juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu ya salah satu contoh Vicon. Jadi saya hanya mengambil waktu kurang lebih 15 menit. Dan saya lanjut di chat. Nanti ada absen kembali jam 10.15. Oke, mungkin ini dari saya. Ini dari saya dulu. Dari saya, mungkin jika ada yang ingin mencoba, boleh mencoba. Cara-caranya kurang lebih seperti yang saya contohkan hari ini. Jadi nanti bisa dicoba sendiri. Ini nanti saya lanjut, tapi kalau kayaknya hanya ini aja yang perlu sama-sama kita tahu penggunaan Microsoft Teams. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, terima kasih, see you. Salam SE Sen Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.